Ya akhi. Ibnul Jauzi mengganti dalam jumlah besar hadis-hadis dhaif dan maudhu yang ada di Al-Ihya. Penulis ringkasan ini adalah Ahmad bin Muhammad Qudamah, hakim para hakim, mahir bersenjata, menghadiri peperangan dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, peminat rekaman pembacaan buku Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama kita semua. Kali ini kita masuk kepada lembaran muqaddimah dari muhakkik, yaitu Syekh Juhair Asy-Syawisi. Muqaddimah muhakkik. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunan kepadanya, bertaubat kepadanya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Amma ba'du. Ini adalah cetakan ke-9 dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kami menyuguhkannya kepada pembaca dengan berharap pahala dan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Tidak ada yang berguna bagi manusia kecuali amal soleh dan niat yang murni yang dikerjakannya agar Allah menerimanya. Karena Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali amal yang ikhlas dan benar. Tidak ada kecurangan dan campur aduk padanya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
As-Syu'ara, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Buku ini termasuk ke dalam deretan kitab yang beredar luas di tangan kaum muslimin dalam tema nasihat dan bimbingan yang tergali dari kitab sebelumnya milik Syekh Abu Thalib Muhammad bin Ali bin Atiyah Al-Harisi Al-Makki yang bernama Qutul Qulub, yang menjadi sandaran utama bagi Imam Al-Ghazali dalam menulis kitabnya Ihya Ulumuddin, dan termasuk kitab yang paling banyak beredar dan paling kuat pengaruhnya, dan puluhan ulama telah berupaya meringkasnya. Al-Alamah Az-Zubaydi telah mensyarahnya dalam ensiklopedianya yang besar bernama Syarhul Ihya. Lalu Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Hafidh Al-Iraqi melayaninya dengan mentakhrij hadis-hadisnya yang disusul oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan melengkapi hadis-hadis yang belum tersentuh oleh Syekhnya Al-Iraqi. Kemudian Syekh Qasim Qutulubugha menulis sebuah kitab yang dia beri nama Tuhfah Al-Ahya fi ma fata min takharij ahadis Al-Ihya. Masya Allah. Selanjutnya, ringkasan-ringkasan datang susul menyusul satu persatu sejak ringkasan yang pertama di tangan Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, saudara penulis Al-Ihya, sampai hari ini. Dan diantaranya yang diketahui adalah ringkasan Muhammad bin Ali Al-Ajuli, ringkasan Muhammad bin Sa'id Al-Yamani, ringkasan Ahmad bin Musa Al-Musili, ringkasan Imam As-Suyuti, dan Ainul Ilmi yang disyarah oleh Mulla Ali Al-Qari. Masya Allah, begitu banyak perhatian ulama dalam membahas kitab ini. Para pendengar, kita lanjutkan. Dalam deretan ringkasan paling akhir adalah Tahzib Al-Akhlaq karya Al-Allamah Abdul Hayy bin Fakhruddin An-Nadawi tahun 1286 sampai 1341 Hijriah. Bapak dari Syekh kami Al-Alamah Abu Al-Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi, yang telah saya terbitkan untuk pertama kali di Maktab Al-Islami. Dan salah satu ringkasan terbaik adalah ringkasan Syekh dari para Syekh kami, yaitu Al-Alamah Syam Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Selanjutnya, Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi juga ikut meringkasnya dalam kitab yang dia beri nama Minhajul Qasidin. Imam Ibnul Jauzi adalah seorang ulama mazhab Hanbali yang menguasai berbagai bidang ilmu yang dikuasai oleh Al-Ghazali. Namun ada satu sisi yang dimiliki oleh Ibnul Jauzi yang tidak ada pada Al-Ghazali, yaitu ilmu tentang hadis-hadis Nabi SAW dari sisi sanad dan matan. Karena itu, Ibnul Jauzi mengganti dalam jumlah besar hadis-hadis dhaif dan maudhu yang ada di Al-Ihya dengan hadis-hadis sahih dan hasan. Kemudian Ibnu Qudamah datang dan beliau meringkas Minhajul Qasidin dengan sebuah ringkasan yang berharga dan bermanfaat. Dan inilah buku yang ada di tangan Anda ini, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin karya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Saya menambahkan di samping manuskrip rujukan yang Allah mudahkan untuk saya, sebuah manuskrip induk yang sampai ke tanganku belum lama ini. Manuskrip ini menunjang saya dalam memperbaiki sebagian titik yang muskil bagi kami di cetakan kami sebelumnya. Saya menambahkan catatan-catatan ringkas di cetakan ini di samping catatan-catatan kami sebelumnya yang akan membantu pembaca yang mulia. Saya mencantumkan ihalah rujukan silang
sebagian hadis-hadisnya dengan perbaikan kecetakan-cetakan yang berada terakhir dan ke takhrid Ustaz saya Al-Muhaddis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di buku-buku beliau sebisa mungkin dengan sedikit adaptasi redaksi. Saudaraku pembaca, pendengar, Anda akan menemukan dalam hal ini pentingnya manhaj ilmiah yang dipijak oleh Syekh kami Al-Albani. Semoga Allah memudahkan kita dalam membantu beliau di Al-Maktab Al-Islami dalam menyuguhkan sunnah Rasulullah SAW yang mulia dengan metode yang mudah bagi setiap penelaah dan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, sahih dan hasan. Kedua, dhaif dan maudhu. Memang, buku ini masih menyisakan titik-titik yang perlu dikoreksi dan tidak ada buku yang steril darinya. Dan penyimpangan-penyimpangan yang dipicu oleh sikap berlebih-lebihan dalam sebagian perkara, namun secara umum, buku ini sangat berguna insya Allah. Selanjutnya, penulis ringkasan ini adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Umar Muhammad ibnu Qudamah, sebagaimana yang tercantum dalam manuskrip induk dari kitab ini. Dugaan kuat saya bahwa bin Muhammad adalah tersusupkan. Bila dugaan ini memang benar, maka beliau adalah orang terkenal dan kesohor, biografinya tercantum di berbagai buku. Berikut ini saya turunkan apa yang diucapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali tentang beliau dalam Az-Zail ala Tabaqat Al-Hanabilah secara ringkas, di mana beliau berkata, 430 Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi As-Salihi, hakim para hakim, Syekhul Islam Syamsuddin Abu Muhammad Ibnu Syekh Abu Umar, bapak dan kakek beliau sudah disebutkan. Lahir di bulan Sya'ban tahun 651 Hijriah. Beliau sudah mendengar hadis sekalipun belum mencapai umur untuk meriwayatkan. Belajar fikih kepada bapaknya, memegang peradilan semasa hidup bapaknya, dan atas persetujuan darinya. Al-Birzali berkata, beliau adalah seorang orator ulung, hakim para hakim, pengajar di berbagai madrasah, Syekh mazhab Hanbali, seorang ahli fikih yang mulia, hafalannya cepat, pemahamannya bagus, memiliki keutamaan-keutamaan dalam jumlah banyak, jantan dan pemberani, memegang peradilan dalam usia kurang dari 30 tahun, dan beliau mampu menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Para pendengar, begitu kuatnya pujian bagi penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, sehingga ulama-ulama menggambarkannya sebagaimana tadi disebutkan. Ya, seorang orator urung, hakimnya para hakim, pengajar di berbagai madrasah, ahli fikih yang mulia, hafalannya cepat, pemahamannya bagus, orang yang jantan dan pemberani, pemegang peradilan dalam usia di bawah 30 tahun. Masya Allah, begitu luar biasanya pribadi dari Ibnu Qudamah ini. Masya Allah, semoga kita bisa meniru dan mendapatkan orang yang secerdas dan sekuat beliau dalam keilmuan. Kita lanjutkan. Al-Yunini berkata, beliau adalah khatib di Masjid Jami Al-Muzaffari, imam di halaqah orang-orang Hanabilah di Masjid Jami Damaskus, dan penanggung jawab wakaf orang-orang Hanabilah. Perjalanan hidupnya terpuji, menguasai bidang hukum dan ilmu jiwa, mempunyai keunggulan dan peran aktif di berbagai cabang ilmu walaupun tidak independen, mengendarai kuda, mahir bersenjata, menghadiri peperangan dan menunaikan ibadah haji berulang kali. Masya Allah. Ada yang berkata, beliau sempat mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah di As-Safa, ikut hadir dalam penaklukan Torablus bersama Sultan Raja Al-Mansur,
Beliau ketika itu adalah seorang anak muda yang berparas tampan dan berwibawa, berperawakan gempal dan kuat, tidak berjenggot kecuali beberapa helai saja. Sirahnya bersih, sejarahnya bersih. Pelajaran-pelajarannya bermutu, berkemampuan tinggi dalam hafalan, berperan aktif di berbagai bidang ilmu, dan mengucapkan syair yang bagus. Masya Allah. Begitu kuat gambaran dari kepribadian beliau, orang yang berilmu dan orang yang termasuk ikut berjihad ya dalam peperangan penaklukan Tarablus. Masya Allah. Kita lanjutkan para pendengar. Beliau wafat di hari Selasa 12 Jumadil Ula tahun 689 Hijriah di rumahnya di Qasiyun. Disalatkan di waktu duha hari Rabu di luar Masjid Jami Al-Jabal yang dihadiri oleh wakil sultan, para gubernur, para hakim dan para ulama. Dimakamkan di sisi bapaknya dan kakeknya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Saat itu umur beliau adalah 38 tahun. Demikian ucapan Ibnu Rajab. Masya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Kami berkata, apa yang kami pilih di sini adalah intihaj kami, karena itu kami tidak merubah nama penulis, tidak di sampul buku, dan tidak pula di mukadimah. Saya tambahkan di samping itu bahwa kami tidak menemukan di berbagai buku rujukan yang ada di tangan kami ulama yang menyebutkan Mukhtasar Minhajul Qasidin ini apakah dia karya beliau atau karya orang lain. Yang sama dengan ringkasan Al-Ihya, maka kami berpegang kepada apa yang disebutkan dalam manuskrip dalam rangka mengikuti metodologi ilmiah. Saya berharap kepada Allah agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang membimbing lagi dibimbing, menjaga batasan-batasannya dan meneladani sunnah Rasulnya. Ucapan kami adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Quran Surat Yunus ayat 10. Beirut 4 Safar 1421, Juhair Asyawisi. InsyaAllah demikian mukadimah dari muhakik buku ini. Semoga apa yang beliau kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah dan sampai manfaatnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.